lagi bersama aku, Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, seperti biasa, di awal video aku akan nunjukin cuplikan-cuplikan keseruan hari ini. But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look in your answers, look at the stars. Do a little bit faster. Nah, gimana? Udah lihat kan tadi cuplikan tentang keseruan hari ini? Kira-kira teman-teman udah tertarik belum nih untuk dengar lebih lanjut ceritanya? Jadi, sebelumnya jangan lupa siapin cemilan ya, biar nggak bosan nontonnya. Kali ini ceritanya akan lebih panjang dari yang kemarin. Jadi, pada perkuliahan hari ini kita membahas tentang pengertian berita dan artikel. Kita kan udah familiar banget ya sama kata berita. Kayak kita selalu dengar, selalu baca, selalu lihat di mana aja kata-kata berita. Kita juga kayak udah nggak asing sama kata berita itu. Tapi kita tahu nggak sih, teman-teman tahu nggak sih, apa sih arti dari berita itu? Biar aku kasih tahu sedikit ya. Jadi, berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat penting. Dicatat. Jadi, berita harus bersifat penting dan menarik perhatian halayak luas. Terus, selain itu, berita juga harus memiliki unsur 5W1H dan harus dipublikasikan melalui media cetak, media cyber, media elektronik. Nah, terus kalau nggak ada 5W1H-nya gimana? Kalau nggak disebarluaskan ke media massa gimana? Tidak bisa disebut sebagai berita. Itu sebagai informasi biasa. Karena apa? Karena tidak memiliki unsur 5W1H dan tidak disebarluaskan ke media massa. Jadi, dapat disebut sebuah berita kalau punya 5W1H, disebarluaskan, bersifat penting. Nah, selain itu, berita juga mempunyai beberapa jenis, beberapa macam berita. Teman-teman tahu nggak sih ada berita apa aja? Nah, jadi berita itu ada 4. Apa aja sih? Teman-teman tahu nggak? Jadi, berita itu ada 4 jenis. Apa aja sih kira-kira? Yang pertama ada straight news atau berita-berita yang biasa kita dengar. Kayak yang membedakannya yaitu cara pembawaannya. Jadi kalau straight news ini dibawakannya secara formal. Kayak ya secara formal kayak seperti di Liputan 6. Terus berita straight news juga biasanya ada di di waktu-waktu tertentu. Nah, terus yang kedua ada soft news. Nah, soft news itu apa sih? Soft news itu adalah berita yang santai nih, nggak terlalu menegangkan. Cara pembawaannya juga santai banget, kayak ya udah santai aja gitu, kayak membawakan sebuah berita sambil ngobrol-ngobrol hangat, ngobrol-ngobrol cantik gitu. Itu soft news. Terus ada in-depth news. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa itu in-depth news? Aku juga baru tahu. Nah, jadi in-depth news itu adalah berita yang dibahas secara mendalam. Kayak misalnya Mata Najwa. Nah, itu membahas in-depth news. Jadi, membawakan suatu berita yang dibahas lebih lanjut, dikulik secara detail dan mendalam. Terus yang terakhir ada future news. Future news. Kita nggak akan bosan kalau dengerin ini. Beritanya apa sih? Nah, jadi berita future itu membahas tentang sebuah perjalanan kayak My Trip, My Adventure atau review-review makanan. Itu masuknya ke berita future gitu. Nah, kan dari tadi kita udah ngomongin berita terus nih ya. Sekarang gantian, kita ngobrolin tentang artikel. Teman-teman tahu nggak sih artikel itu apa?
Jadi artikel itu adalah karya tulis lengkap seperti laporan berita, majalah, atau pendapat, terus sudut pandang. Misal kita mengomentari suatu peristiwa gitu, itu bisa disebut sebagai artikel. Apa sih yang membedakan artikel dengan berita? Kalau berita itu kan harus terkini dan harus memiliki unsur 5W1H. Kalau berita itu 5W1H-nya bersifat wajib, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kalau artikel boleh bersifat 5W1H dan nggak pakai 5W1H pun ya nggak apa-apa, tetap bisa disebut sebagai artikel. Sedangkan berita kalau nggak ada 5W1H-nya maka tidak bisa dibilang sebagai berita. Ya dibilangnya informasi aja. Kayak tadi yang di awal sudah aku bilang. Nah, terus artikel ini boleh sebagai opini kita, sebagai orang yang punya pemikiran atau persepsi yang tentunya berbeda-beda gitu. Boleh tips, boleh tentang pendapat, boleh apa aja. Nah, artikel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, artikel populer atau informasi-informasi yang sedang populer atau sedang ramai dibicarakan, atau opini-opini kita tentang masalah terkait yang terbaru gitu, itu bisa dibilang sebagai artikel populer. Lalu yang kedua ada artikel ilmiah. Nah, ini tuh membahas sesuatu yang lebih mendalam lagi gitu. Bahasanya juga beda, tata bahasanya gitu, tata penulisannya tentunya beda. Artikel ilmiah dengan artikel populer tadi gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Udah jelas belum yang aku ceritain? Kira-kira teman-teman bosan nggak dengar cerita aku yang lumayan panjang ini? Semoga enggak ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya karena akan ada 12 lagi. Sedikit lagi ya, 12. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau pengertian yang salah. Mohon dikoreksi. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.